Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di kota Sopeng atau kota Kalong. Ini di atas saya atau di belakang saya penuh dengan pepohonan. Di atas pohon itu penuh dengan kalong. Di sini biasa masyarakat sebut dengan paning. Itu di atas. Oke, silakan ditonton tentang situasi yang ada di sekitar kota Sopeng. Hari ini saya keliling kota Sopeng, Paning. Ya, ini adalah Taman Kalong yang berada di pas tengah kota Sopeng. Di atas pepohonan kita melihat banyak paning atau kelelawar bergantungan di atas pohon. Kelelawar atau kalong biasanya hidup bersarang di gua atau hutan yang lebat, yang gelap, tetapi berbeda dengan kalong yang ada di Kabupaten Sopeng seperti yang ada saat ini, malah bersarang di pepohonan di pusat kota Watan Sopeng. Itu di atas, masya Allah, luar biasa banyaknya kalong bergantungan. Ini siang hari, ibaratnya pohon berbuah kelelawar. Nah, keberadaan kelelawar di Sopeng ini sejatinya masih menjadi misteri. Belum ada catatan sejarah yang menyebutkan waktu pasti kapan kelelawar itu mulai bersarang di pepohonan asam pusat kota Sopeng. Namun masyarakat Sopeng percaya ada cerita atau legenda ya di balik keberadaan kelelawar yang kini menjadi penghias jantung kota Sopeng. Disebutkan bahwa kelelawar atau kalong sudah memenuhi pusat kota sebelum adanya Raja Sopeng pertama, yaitu Raden Mamala. Saya jalan-jalan dulu di sekitar Sopeng. Raja Raden Mamala juga menyuruh kepada kelelawar untuk memberikan informasi. Konon kelelawar tersebut bisa memberikan tanda apabila akan terjadi bencana atau musibah terhadap rakyat kerajaan di Sopeng. Ini mungkin bisa dia karena hewan punya insting yang kuat. Kemudian raja meminta jika akan ada bencana, musibah, atau sesuatu yang menuntut masyarakat untuk bersiap-siap, kelelawar diharapkan segera memberikan cara atau tanda melalui tanda-tanda alam yang mereka isyaratkan. Nah, selain perjanjian itu, juga ada legenda yang menceritakan tentang putri Raja Raden Mamala. Sang putri kala itu juga pernah membuat perjanjian dengan hewan yang ada di Sopeng, termasuk kalong. Perjanjian itu dibuat tidak terlepas dari kemampuannya dalam berkomunikasi dengan hewan. Tentu ini adalah sesuatu yang luar biasa karena bisa berkomunikasi dengan hewan. Teringat kita dengan Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berkomunikasi dengan hewan. Nah, sang putri bahkan disebut-sebut sangat akrab atau bersahabat dengan seluruh hewan yang ada di Sopeng. Bahkan saking akrabnya,
mereka membuat sebuah perjanjian untuk saling menjaga sampai kapanpun. Singkat cerita, sang putri lalu dipersunting oleh seorang pangeran dari kerajaan lain. Setelah resmi menikah, pangeran mengajak sang putri untuk ikut dengannya melakukan perjalanan panjang ke daerah lainnya. Sang putri tidak bisa menolak. Namun dalam perjalanannya, sang putri tidak lagi kembali ke tanah Sopeng. Ketidakhadiran sang putri di tengah para hewan yang telah sepakat memegang janji akhirnya membuat situasi tidak terkendali. Mereka saling berebut kekuasaan hingga pada akhirnya hewan-hewan tersebut memilih untuk pergi dari tanah Sopeng, namun tidak dengan kelelawar yang tetap setia memegang janji menunggu kedatangan sang putri. Jadi salah satunya yang bertahan hanya kelelawar atau kalong. Mereka tetap setia menunggu sang putri kembali, bahkan sampai hingga saat ini. Nah, begitulah kisah atau mitos yang beredar di masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga sampai saat ini kelelawar masih tetap bergelantungan di pohon asam pusat kota Watana Sopeng. Diyakini bahwa kelelawar yang bergelantungan di pepohonan asam yang hingga saat ini masih hidup itu membentuk koloni atau kelompok di sekitar pusat kota Sopeng. Kelelawar itu menguasai satu pohon asam untuk satu koloni, jadi seperti punya geng tersendiri. Jadi ini kalong hidup berkelori, Tidak bercampur dengan geng lain. Sekarang lagi mendaki ke Museum Villa Juliana, dikenal juga sebagai Museum Latem Mamala, merupakan peninggalan Belanda yang dialihfungsikan menjadi museum penyimpanan benda bersejarah. Ini Museum Villa Juliana terletak di Jalan Pengayoman nomor 1, Watana Sopeng. Kita dulu turun kembali menelusuri kota Sopeng. Luar biasa indah. Ini agak sepi karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Biasanya kalau hari kerja jam kantor ini sangat ramai dipadati oleh kendaraan lalu lintas. Tapi karena warga Kota Sopeng lagi selesai beridul adha sehingga kendaraan terlihat agak lengang. Oke, para warga Sopeng dimanapun berada yang sempat menonton YouTube saya, mungkin berada di luar kota Sopeng sekarang, ada di pulau lain dengan menonton YouTube saya, akan terobati kembali rasa kerinduannya dengan kota Watana Sopeng. Ini saya masih mutar-mutar di sekitar kota Sopeng. Sopeng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Watana Sopeng yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bone di sebelah selatan, sebelah timur Kabupaten Wajo, sebelah utara Kabupaten Sidrap, di sebelah barat Kabupaten Paru. Itulah letak dari Kabupaten Sopeng.
di mana jarak Sopeng dengan Makassar lewat Camba sekitar kurang lebih 160 km dengan kurang lebih 4 jam. Itu perjalanan itu jarak dari Makassar ke kota Sopeng lewat Camba. Sedangkan Sopeng Makassar bisa berjarak kurang lebih 175 km lewat Bolo 2 atau sekitar 5 jam perjalanan. Syukurlah saat ini jalan Camba sudah lebar, mulus, sehingga para pengendara atau pengemudi yang ingin mudik ke Watan Sopeng kebanyakan menggunakan atau lewat jalur Camba. Jalanan sudah lebar dan bebas dari kemacetan. Jadi ada dua pilihan kalau mau ke Sopeng, bisa lewat jalur Camba, bisa lewat Bolo 2. Oke para penonton dimanapun berada, demikian tayangan saya dari Watan Sopeng, Sulawesi Selatan. Jangan lupa YouTube saya di support dan di share dan di subscribe. Semoga kita senantiasa dalam lindungan genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikian YouTube saya pada kesempatan ini. Jangan lupa di support dan di share dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.